Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari pembahasan yang sebelumnya, masih tentang permasalahan al-jadd wal ikhwah, yaitu permasalahan apabila ada orang meninggalkan kakek dan saudara, yang mana pendapat yang mengatakan bahwasanya saudara mendapatkan warisan walaupun adanya kakek, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan kakek bersama satu jenis saudara. Ada orang meninggalkan kakek dan saudara atau saudari kandung, atau meninggalkan kakek dan saudara atau saudari sebapak. Yang mana hal yang pertama ini bersama satu jenis saudara ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah alla yakuna ma'ahum sahibu fardin, yaitu tidak ada ashabul furud yang lain. Artinya hanya mereka berdua atau kakek dan saudara, baik satu orang ataupun lebih, baik laki atau perempuan. Maka ini sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu, yang mana dalam pembagiannya bisa dengan muqasamah, bisa dengan sulus jami'il mal, bisa dengan kita menganggap kakek bagian dari saudara hingga kita bagi seperti kita membagi untuk saudara rizakar ini sebahadzil unsayain, atau kita berikan kepada kakek sepertiga dari semua harta. Itu sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Kemudian yang kedua, inilah yang akan kita bahas pada pembahasan yang sekarang, yaitu an yakuna ma'ahum sahibu fardin. Yang mana ketika ada orang meninggalkan kakek dan satu jenis saudara, ini selain mereka berdua, ada juga ashabul furud yang lain. Seperti ada orang meninggalkan suami, kakek dan saudara, atau istri, kakek dan saudara, atau ibu, suami, kakek, saudara atau saudari. Di sini al-warithuna min ashabil furud ma'al jaddi wal ikhwah sittah. Ahli waris min ashabil furud terkait tentang al-jadd wal ikhwah itu ada 6 orang. Artinya 6 orang ini dapat dia bagian dengan adanya kakek dan saudara. Yang lain pada kemana? Yang lain bisa jadi dia akan menghalang kakek dan saudara, atau bisa jadi ia terhalang oleh kakek dan saudara. Misalnya paman, kenapa tidak bisa masuk? Karena ada kakek, ada saudara yang lebih diutamakan dari paman. Atau misalnya bapak, ketika ada orang meninggalkan bapak, kemudian kakek, kemudian saudara, maka kakek dan saudara semuanya terhalang oleh bapak. Ini ada 6 ahli waris yang mereka mendapatkan bagian tertentu atau mendapatkan furud tertentu bersamaan dengan adanya kakek dan saudara. Yang pertama, ada 6 orang. Yang pertama adalah al-um.
Yang kedua al-jaddah. Yang ketiga dan keempat az-zawjan. Az-zawjan maksudnya adalah zauj atau zaujah, istri atau suami. Kemudian yang kelima bint. Yang keenam bintul ibn. Nah, ini 6 orang, 6 ashabul furud yang ada atau bisa jadi dia ada dan mendapatkan warisan ketika terkait tentang permasalahan kakek dan saudara. Pertama adalah ibu. Yang kedua nenek. Yang ketiga dan keempat suami atau istri. Kemudian anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak lelaki. Ini 6 orang yang akan ada terkait tentang permasalahan al-jad wal ikhwah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walil jaddi fi hadhihi al-halah 4 suwar. Maka bagian untuk kakek terkait tentang permasalahan ini adalah ada 4 gambaran. La yanqusu fi jami'iha 'anil sudus. Yang mana bagian kakek dalam keempat gambaran ini, kakek tidak boleh kurang dapatnya dari 1/6. Kakek tidak boleh kurang dapatnya dari 1/6. Yang pertama adalah antastaghriqal furud jami'il mal. Jadi ashabul furud ini menghabiskan semua harta. Yang dapat setengah, yang dapat 1/4, yang dapat 1/6, hartanya semua habis. Tidak ada sisa. Maka kondisi seperti ini kakek dengan saudara bagaimana? Saudara gugur. Berikan kakek 1/6 sehingga akan terjadi aul. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ada sisa. Setelah diambil oleh ashabul furud, ada sisa. Hanya saja sisa kurang dari 1/6. Hanya saja sisa kurang dari 1/6. Maka kakek dan saudara di sini bagaimana? Saudara gugur, kemudian berikan kakek 1/6, karena kurang dari 1/6, bulatkan ia dapatnya menjadi 1/6, maka juga terjadi aul. Kemudian yang ketiga, ada sisa setelah diambil oleh ashabul furud, sisanya pas 1/6. Maka kakek dan saudara bagaimana? 1/6 diberikan kepada kakek, saudara tidak dapat. Kemudian yang keempat adalah, yaitu ada sisa dan sisa ini lebih dari 1/6, aktsar minas sulus. Nah, disinilah akan ada beberapa pilihan cara membagikan untuk kakek dan saudara. Tapi tetap dalam pembagian ini adalah kita cari pembagian yang paling pas, yang paling pantas untuk kakek. Kita mulai dari yang pertama, bahwasanya al-furud menghabiskan semua harta. Ini orang-orang ini setelah dibagi, ada orang meninggalkan ibu, meninggalkan zauj, meninggalkan bint, habis semua hartanya. Maka di sini karena hartanya habis, tidak ada sisa, maka di sini berikan untuk kakek 1/6, saudara gugur. Contohnya, contoh harta habis. Ada orang meninggalkan suami, misal ini, meninggalkan suami, meninggalkan bintul ibn, jad, dan meninggalkan ibu, kakek, dan saudara.
saudara kandung. Nah, ini dia. Ada orang meninggalkan suami. Kemudian meninggalkan anak perempuan. Meninggalkan cucu perempuan. Meninggalkan ibu, kakek, dan saudara kandung. Nah, kita lihat sekarang bagaimana bagian ashabul furud. Suami di sini mendapatkan berapa? 1/4. Karena ada far'ul waris. Bint, anak perempuan berapa dapatnya? Dia sendiri di sini. Dia mendapatkan setengah. Kemudian bintul ibn dapat berapa? Karena ini sudah setengah. Maka untuk menyempurnakan 2/3, maka bintul ibn mendapatkan 1/6. Kemudian ibu di sini karena ada far'ul waris dapat juga 1/6. Nah, kakek ini nanti kita lihat bersama saudara. Kita lihat asal masalahnya sekarang. Kita punya angka 2, angka 4, angka 6. 2 dengan 4, 2 dengan 6 di sini tadakhul, buang yang dikecil, ambil yang besar. 6 dengan 6 tamasul. Ambil salah satunya. 6 dengan 4. Ini terjadi tawafuq. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Dikali silang. 2 kali 6 atau 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, di sini kita bagi dulu untuk ashabul furud. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 6 lagi 2. Ini saja sudah 13. Ini saja sudah 13. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya karena harta ini tidak ada sisa, bahkan di sini terjadi aul. Bagaimana keadaan mereka? Berapa kita berikan kepada mereka? Di sini saudara kandung gugur, berikan kakek 1/6. Berikan kakek 1/6. Jadi kakek dalam semua keadaan yang akan kita bahas ini, 4 keadaan yang akan kita bahas, tidak boleh kurang dapatnya dari 1/6. Seperti sini kakek 1/6 dari 12 sama dengan 2. Maka terjadi aul ke 15. Ini yang pertama. Keadaan yang pertama adalah keadaan di mana harta itu habis sama ashabul furud. Tidak ada sisa. Maka kita berikan kakek 1/6, kemudian terjadi aul pada permasalahan. Terjadi aul 12 ke 15. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada sisa. Hanya saja sisa kurang dari 1/6. Ada sisa, hanya saja sisa kurang dari 1/6. Seperti orang meninggalkan zauj. Ini permasalahan pertama. Sekarang permasalahan yang kedua. Seperti orang meninggalkan zauj, suami, bint dengan bintul ibn, kemudian jad, kemudian syaqiq. Sama. Kurang ibu saja. Jadi ada orang meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan, kakek, saudara kandung. Kita lihat sekarang. Kakek dan saudara, nanti dulu. Kita lihat bagian ashabul furud. Di sini zauj mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Bint mendapatkan setengah karena dia sendiri. Bintul ibn mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Sama, kita punya angka 6, angka 4, angka 2. Berarti asal masalahnya dari 12. Terjadi tawafuq. Maka kita bagi dulu. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 6, 2. Kalau kita jumlahkan, menjadi 11. Ada sisa 1. Nah, sisa 1 ini bagaimana? Karena sisanya kurang dari 1/6, mestinya 1/6 itu 2. Ini adalah 1/12. 1 dari 12.
Kalau 1/6 mestinya 2 dari 12. Maka di sini, bagaimana kakek dengan saudara di sini? Gugurkan saudara, bulatkan untuk kakek 1/6. Bulatkan untuk kakek 1/6 jadi 2. Tadi 1 kurang 1/6. Bulatkan untuk kakek, tambah dia menjadi 1/6, menjadi 2, hingga terjadi aul ke 13. Nah, ini permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah permasalahan di mana ada sisa, yang mana sisa itu adalah pas 1/6. Di mana sisa itu adalah pas 1/6. Maka bagaimana cara kita bagikan untuk mereka ketika sisa itu pas 1/6? Maka 1/6 itu berikan ia kepada kakek dan saudara kandung juga gugur. Karena sisanya pas 1/6. Maka sebagaimana permasalahan yang sebelumnya, bahwasanya jika sisanya tidak ada habis, maka berikan kakek 1/6. Ada sisa kurang dari 1/6, bulatkan jadi 1/6. Ada sisa pas dia 1/6, berikan kepada kakek 1/6, saudara tidak dapat. Di antara contohnya adalah ada orang meninggalkan bintul ibn, kemudian jaddah, kemudian jad, wasyakid. Ada orang meninggalkan bintul ibn, kemudian jad, wa syakid. Misal, ini di sini ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada ibu, ada kakek, ada saudara kandung. Anak perempuan di sini mendapatkan setengah, dia sendiri. Kemudian ini mendapatkan 1/6. Kemudian karena ada bintul ibn atau jaddah misalnya, dapat 1/6. Tunggu ini. Asal masalahnya dari 6. Setengahnya 3. 1/6-nya 1. 1/6-nya 1. Berarti sisa berapa? Sisa 1. Ini sisa adalah 1. Yang mana 1 ini adalah pas dia 1/6. Pas dia 1/6. Maka di sini yang pas 1/6 ini berikan kepada kakek dan ini gugur. Yang pertama, ini ketiga berarti. Yang pertama adalah tidak ada sisa, berikan kakek 1/6. Ada sisa hanya saja kurang dari 1/6, berikan kakek 1/6, bulatkan dia jadi 1/6. Ada sisa pas dia 1/6, maka 1/6 ini kita berikan kepada kakek. Jadi 3 kondisi pertama ini adalah saudara, baik saudara kandung atau saudara sebapak bersama ashabul furud, yaitu tidak dapat. Nah, kemudian akan ada permasalahan keempat, di mana permasalahan keempat itu ada sisa aksar minas sudus. Ada sisa dan sisanya lebih dari 1/6. Nah, disinilah bagaimana cara kita membaginya. Mungkin kita cukupkan di 3 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang keempat dari pembahasan kakek dan saudara, dan ada ashabul furud yang lain, ada ahli waris yang lain, yang mana ada 4 kemungkinan. 3 kemungkinan pertama yaitu tidak ada sisa, kemudian berikan kepada kakek 1/6, saudara tidak dapat. Ada sisa yang kurang dari 1/6, bulatkan untuk kakek 1/6, saudara tidak dapat atau saudari tidak dapat. Kemudian ada sisa pas dia 1/6, berikan kepada kakek itu 1/6, kemudian saudara tidak dapat. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya ada sisa dan sisa itu lebih dari 1/6. Bagaimana cara kita membaginya? Insyaallah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.